Pada pertengahan tahun 1957, Indonesia berada dalam situasi yang sangat tidak stabil, baik secara politik maupun ekonomi. Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang memerintah sebelum Kabinet Juanda mengalami kesulitan besar dalam menangani berbagai masalah nasional, termasuk meningkatnya pemberontakan di berbagai daerah. Melihat kondisi yang semakin memburuk, Presiden Soekarno memutuskan untuk membentuk kabinet baru yang mampu mengatasi krisis ini. Pada 8 April 1957, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Insinyur Juanda Kartawijaya. Kabinet Juanda yang dipimpin oleh Juanda Kartawijaya dari 1957 hingga 1959 mencatat sejumlah keberhasilan penting dalam sejarah Indonesia. Lalu apa saja keberhasilan Kabinet Juanda yang patut kita kenang? Pertama, salah satu pencapaian utama dari Kabinet Juanda adalah pengumuman Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 yang menggarisbawahi prinsip negara kepulauan Indonesia dan menegaskan bahwa seluruh wilayah perairan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari wilayah negara. Lalu yang kedua, Kabinet Juanda berhasil menciptakan stabilitas politik yang lebih baik dibandingkan kabinet sebelumnya. Meskipun di tengah tantangan politik dan ekonomi yang kompleks, upaya Juanda untuk menciptakan kabinet yang lebih teknokratis dan non-partisipan terbukti efektif dalam mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan fokus pada pencapaian hasil yang nyata. Yang ketiga, program pembangunan Kabinet Juanda merupakan salah satu fokus utama untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program yang dikenal sebagai Pancakarya, Kabinet ini menetapkan 5 prioritas utama: memperbaiki infrastruktur, meningkatkan produksi pangan, membangun sektor ekonomi, memperkuat keamanan, dan mengatasi konflik politik. Di bidang pangan, produksi padi dan gula menjadi perhatian serius. Pemerintah mendorong modernisasi pertanian dengan memperkenalkan teknologi baru, memperluas area sawah dan memberikan dukungan kredit bagi petani. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, mengurangi ketergantungan impor, serta menjaga stabilitas harga di pasar. Hasilnya, produksi pangan terutama padi dan gula mulai menunjukkan peningkatan. Walaupun tantangan tetap ada, langkah ini menjadi dasar penting bagi pertumbuhan sektor agraris Indonesia di masa-masa berikutnya. Selain itu, pengembangan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan fasilitas publik dilakukan untuk mempercepat konektivitas dan memperlancar arus barang di seluruh wilayah Indonesia. Selain ekonomi, Kabinet Juanda juga membuat terobosan dalam sistem pemerintahan. Salah satu capaian penting adalah pembentukan Dewan Nasional. Dewan ini dibentuk untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Dewan Nasional bukan hanya menjadi wadah perwakilan politik, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, dan profesional dari berbagai bidang. Dengan pendekatan ini, Kabinet Juanda berusaha menciptakan pemerintah yang lebih inklusif, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Langkah ini adalah cerminan dari semangat demokrasi di era tersebut. Namun, tugas berat lain menanti di bidang keamanan. Kabinet Juanda menghadapi ancaman serius berupa pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Pemberontakan ini didorong oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan keinginan daerah untuk mendapatkan otonomi lebih besar. Kabinet Juanda bekerja sama erat dengan TNI melancarkan operasi militer untuk menumpas pemberontakan tersebut. Dengan pendekatan tegas namun terukur, pemerintah berhasil mengembalikan kontrol atas wilayah-wilayah yang sempat dikuasai pemberontak. Penanganan ini menunjukkan komitmen kabinet untuk menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Meskipun Kabinet Juanda berhasil mencapai banyak hal, masa pemerintahannya harus berakhir pada Juli 1959. Pengaruh Presiden Soekarno yang semakin kuat mengarahkan Indonesia menuju era demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya demokrasi liberal dan digantikannya Kabinet Juanda oleh Kabinet Kerja yang lebih berfokus pada pelaksanaan program-program Presiden Soekarno. Kabinet Juanda meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Indonesia.
Dari keberhasilan membangun infrastruktur, memperkuat kedaulatan pangan, hingga menjaga keamanan negara, warisannya tetap relevan hingga kini. Semangat kerja keras dan dedikasi kabinet ini adalah contoh nyata bagaimana bangsa Indonesia bisa bersatu menghadapi tantangan.